Selamat hari Sabtu saudara-saudaraku. Sebelum kita mengakhiri malam ini dengan beristirahat, marilah kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya serta kita berdoa bersama-sama. Kini marilah kita berdoa. Ya Tuhan, dalam situasi yang tidak baik yang terjadi di sekeliling kami hari ini, kami rindu dikuatkan dan ditenangkan oleh sabda-Mu yang kudus. Mampukanlah kami untuk membuka diri agar sabda itu merasuk hingga relung jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Amin. Saudaraku yang ada di rumah, marilah kita membuka Alkitab kita dari Maleaki pasal 2 ayat 17. Maleaki pasal 2 ayat 17. Saya akan membacakan bagi saudara-saudara dalam Alkitab versi bahasa Indonesia masa kini. Maleaki pasal 2 ayat 17. Kamu membuat Allah bosan dengan omonganmu, tetapi kamu bertanya, bagaimana kami membosankan Tuhan? Dengan berkata, semua orang yang berbuat jahat dianggap baik oleh Tuhan, dan Ia berkenan kepada mereka. Atau dengan bertanya, di mana Allah yang dianggap adil itu? Demikianlah sabda Tuhan bagi kita semua. Saudara-saudaraku, semenjak awal sifat manusia, sifat kita selalu begitu mudah menyalahkan orang lain. Kita tentu ingat saat Adam jatuh ke dalam dosa. Setelah dihakimi Allah, maka Adam menyalahkan Hawa. Dan waktu Hawa ditanya Allah, Hawa menyalahkan iblis. Sebagian manusia masih senang menganggap dirinya benar dan menyalahkan orang lain. Bahkan pada waktu menghadapi sebuah masalah yang besar, orang-orang tersebut akan menganggap bahwa ada suatu masalah dalam diri Allah. Orang tersebut menganggap bahwa Allah tidak kasih, Allah tidak adil, Allah tidak mempedulikan kehidupan manusia, Allah tidak menepati janji-janjinya, dan lain sebagainya. Orang Israel dalam bacaan kita tadi menganggap bahwa ada suatu masalah dengan Allah karena Ia berkenan kepada orang jahat. Timbul kecemburuan pada diri bangsa Israel karena mereka melihat orang-orang yang hidupnya jahat. Kemungkinan besar orang-orang tersebut adalah musuh-musuh bangsa Israel sendiri, tetapi mereka terlihat hidup nyaman. Kenapa kok orang jahat malah hidupnya nyaman? Sedangkan mereka sendiri, bangsa Israel sendiri, sekalipun hidup baik, ini anggapan mereka, tetapi hidupnya terus menderita. Karena itu mereka kemudian menyimpulkan bahwa Allah itu tidak adil terhadap bangsa Israel. Dan mereka menuntut supaya Allah melakukan keadilan, menjalankan keadilan. Tuntutan ini terlihat dari kata-kata, di manakah Allah keadilan? Menanggapi keluhan-keluhan Israel tentang kondisi bangsa Israel tersebut, bukannya menghibur dengan kata-kata yang menyenangkan atau enak didengar telinga, Maleaki malah menegur bahkan mengecam tuduhan-tuduhan Israel itu dengan keras. Tuhan dan Maleaki sangat mengerti kerohanian bangsa Israel yang sangat merosot pada waktu itu. Penyebabnya tidak lain dari ulah dari para pemimpin yang sangat tidak bertanggung jawab. Namun inilah kondisi manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Begitu menyedihkan. Mereka benar-benar sadar telah melakukan kesalahan. Perbuatan yang mereka lakukan adalah melanggar hukum Tuhan. Namun mereka hidup berkelit. Mereka tetap tidak mau disalahkan. Dengan pembelaannya seperti ini, seolah-olah perbuatan mereka adalah benar dan sedangkan Allah adalah salah.
Nah, saudara-saudara, sekalipun telah diselamatkan oleh Allah karena kasih karunia, orang-orang percaya masih sering mengeluh kepada Allah atas nasib yang tidak baik yang diterimanya di dalam hidupnya. Tetapi saudara, bukan berarti bahwa orang percaya tidak boleh mengeluh. Mengadukan permasalahan hidupnya kepada Tuhan adalah boleh. Namun seorang Kristen tidak akan mungkin menjadi orang yang memiliki iman yang sangat tangguh tanpa melalui kesulitan-kesulitan di dalam hidupnya. Hal ini perlu disadari dan diimani kita bersama, agar hidup kita tidak menjadi lemah, sekadar bergumul, menyalahkan keadaan, mencari pembenaran di hadapan orang lain, apalagi pembenaran di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah penderitaan kita bersama melawan COVID-19, bukan waktunya juga bagi kita untuk menyalahkan orang lain atau bahkan menyalahkan Tuhan atas kondisi, atas penderitaan kita hari ini. Terlebih di sekeliling kita, pandemi COVID-19 sedang begitu meningkat, 20.000 per hari. Tanggung jawab kita adalah di situasi ini adalah menyelesaikan persoalan ini. Mari kita mulai dari diri kita sendiri dan kita mulai dari keluarga kita. Bukankah kualitas seorang Kristen justru teruji ketika kita mampu menyelesaikan setiap pertandingan di dalam hidup ini? Pertanyaannya, di situasi yang kita hadapi hari ini, masihkah kita suka menyalahkan orang lain? Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, tolong kami untuk mampu mempertanggungjawabkan hidup kami tanpa mempersalahkan keadaan orang lain, apalagi mempersalahkan Tuhan. Terlebih di tengah penderitaan yang saat ini melanda semua manusia, ajarlah kami untuk tidak sekadar mengutuki keadaan, namun menjadi orang yang bersedia berkontribusi mengubah keadaan, sekecil apapun yang bisa kami lakukan. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami terus mendoakan saudara-saudara kami yang bergumul dan berjuang melawan virus COVID-19 di dalam tubuhnya. Mereka yang belum mendapatkan penanganan tenaga medis oleh karena begitu banyaknya jumlah pasien, sedangkan begitu terbatasnya jumlah sarana prasarana kesehatan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami para tenaga kesehatan. Kiranya Tuhan yang menambahkan kekuatan, kesehatan, dan ketulusan hati kepada mereka dalam melayani para pasien. Kami beriman bahwa di dalam pergumulan yang kami dan saudara kami hadapi, Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami. Dan biarlah kami boleh merasakan kehangatan kasih sayang Tuhan di tengah penderitaan yang sedang sama-sama kami hadapi ini. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami ingin beristirahat. Kiranya Engkau menjaga dalam misteri malam hari ini. Peliharalah kami hingga esok pagi ya Tuhan, agar esok kami boleh menyambut hari pemberian-Mu dengan semangat dan optimis. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beristirahat saudaraku, Tuhan memberkati.